Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema menarik dalam materi pendidikan agama Islam. Materi tentang sumber ajaran Islam. Dalam materi sumber ajaran Islam ini, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Maka dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Sumber utama ajaran Islam. Pada umumnya, para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulihi, dan sunnahku, sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sumber ajaran agama Islam dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW, yakni terdiri dari 3 sumber, yaitu Kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu atau akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. Sumber ajaran Islam dapat dibedakan menjadi 2 macam. Sumber ajaran Islam yang primer, yaitu Al-Quran dan hadis, dan sumber ajaran Islam yang sekunder atau ijtihad ar-ra'yu. Sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Pembahasan kali ini kita akan bahas seputar Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dengan berbagai macam pengambilan sumber atau pengambilan hukum ajaran Islam, metode ijtihad. Yang pertama tentang Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yaitu berarti sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan Al-Quran secara terminologi, pengertian syariat, adalah Al-Quran, kalam atau firman Allah Ta'ala yang diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril alaihi salam yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Pokok kandungan Al-Quran yang pertama
berisi petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan, kepastian akan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan, yaumul hisab, serta pembalasan atas amal. Yang kedua, berisi petunjuk mengenai syariat, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, berisi petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Yang keempat, Al-Quran berisi kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Sebagai contoh, kisah kaum Saba yang tidak mensyukuri karunia yang diberikan Allah, sehingga Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar, serta mengganti kebun yang rusak dengan kebun lain yang ditumbuhi pohon-pohon yang pohon itu berbuah pahit rasanya. Yang kelima, Al-Quran berisi tentang berita zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israel. Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan sekali benturan. Pada hari itulah terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Demikianlah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dan keenam, Al-Quran berisi prinsip-prinsip tentang ilmu pengetahuan, serta Al-Quran berisi hukum yang berlaku bagi alam semesta. Kemudian keutamaan Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, umatku yang paling mulia adalah huffaz, yaitu para penghafal Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan orang membaca Al-Quran dan kurang fasih lidahnya, berat dan sulit membetulkan bacaannya, maka baginya dapatkan 2 pahala. Keutamaan yang keempat, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, hadis riwayat Tirmizi menyampaikan, bacalah Al-Quran, sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya. Ifa'an li ashabi. Lalu bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran? Yang pertama, tilawah, membaca dengan suara yang terdengar. Paling tidak, minimal terdengar oleh pembacanya sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita perlu memperbaiki makhraj huruf atau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Mempelajari tajwid, bagaimana panjang pendek atau mad dan aturan-aturan bacaan lainnya. Yang kedua, bermuamalah dengan cara al-fahmu, berusaha untuk memahami dan mentadabburinya. Bacaan yang baik adalah
ketika dipaskan dengan maknanya, bukan mencocokkan atau mempaskan dengan langgam-langgam daerah atau lokal, tapi membaca dengan tartil, membaca dengan baik, membaca dengan teratur. Yang ketiga, bermuamalah dengan cara al-hifzu, yaitu menjaga, menghafalnya. Maka perlu dibiasakan untuk mendengarkan bacaan Quran supaya kita akrab dengan Quran. Dan tentu sudah terbukti bahwa orang yang hafal Quran pasti ia cerdas karena Allah buka akalnya. Dibuka oleh Allah fikiran dan hatinya. Contoh, para ulama-ulama besar mereka sudah menjadi hafiz Quran bahkan semenjak kecilnya. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, dan para ulama lainnya. Kemudian bermuamalah dengan Al-Quran yang keempat dengan cara al-amal, mengamalkan. Membaca Al-Quran jangan terlalu cepat, tapi sambil difahami, sambil memikirkan bagaimana cara mengamalkannya. Ini adalah metode internalisasi nilai Al-Quran dalam memperbarui iman. Kemudian yang kelima, bermuamalah dengan cara ad-da'wah, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Seperti dalam hadis yang disampaikan sebelumnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada 3 komponen dasar hukum Al-Quran. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniyah atau spiritual manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Dan ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antar manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam arkanul Islam, rukun Islam, dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajari rukun Islam ini disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajari ihsan disebut dengan ilmu akhlak atau tasawuf. Ketika komponen dasar hukum Al-Quran ini, apabila kita simpulkan, maka dia menjadi 3 komponen dasar yang menjadi fondasi memahami ajaran Islam. Yang pertama adalah disimpulkan oleh guru kita, penemu dan pendiri ISQ Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam ISQ model. Yang pertama, dalam ISQ model, lingkaran-lingkaran atau yang berada di luar, inilah yang disebut dengan bersumber dari 5 arkanul Islam, 5 rukun Islam. Kemudian 6 yang berada di tengah, ya, menjadi prinsip, menjadi mental yang bersumber dari 6 arkanul iman, rukun iman. Dan yang paling di dalam yang berwarna putih, inilah yang bersumber dari konsep ihsan. Apabila kita lihat urutan ini, maka kita mengingatkan kita tentang konsep 1, 6, dan 5, yaitu 1 yang bersumber dari konsep ihsan, 6 yang bersumber dari 6 arkanul Islam, iman, dan 5 arkanul Islam.
Dari manakah sumber 561 atau 165 yang disebutkan sebelumnya? Hal itu bisa kita lihat dari hadis Jibril, yaitu kisah Jibril ketika datang dalam wujud manusia ke dalam majelis Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabatnya. Jibril datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan mahwal Islam, mahwal iman, dan mahwal ihsan. Ketika pertanyaan tersebut ditanyakan oleh Jibril dan Rasulullah menjawabnya, Rasul menjawab sebagaimana dalam sabdanya, Islam adalah engkau menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Kau menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup melakukan perjalanan ke sana. Inilah arkanul Islam. Saat itu, malaikat Jibril menjawab dengan, sodakta, engkau benar. Ketika ditanya tentang mahwal iman, Nabi pun menjawab dengan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Jibril menjawab dengan, sodakta, engkau benar ya Rasulullah. Lalu Jibril bertanya tentang mahwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, ihsan adalah engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau belum dapat melihatnya, sesungguhnya Dia Allah melihatmu. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Jibril menjawab, sodakta, engkau benar ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Pembahasan berikutnya terkait dengan sumber primer yang kedua, yaitu as-sunnah. Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan, atau cara. Sunnah menurut istilah syariat ialah qaulun Nabi, af'aluhu wa taqriruhu. Perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya, yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat lalu ditetapkan Nabi, tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan sahabat itu tidak terlarang hukumnya. Itulah takrir atau keputusan atau keterangan. Pembagian sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3. Pertama, sunnah qauliyah, perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW. Dan ketiga, sunnah taqririyah, diamnya Rasulullah atas ucapan atau perbuatan sahabatnya. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau belum diutus menjadi nabi maupun sesudah diutus. Mengapa? Meskipun sebelum diutus sudah dikategorikan sebagai sunnah yang notabene dapat ditiru oleh semua orang pada generasi berikutnya. Karena sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah maksum, yaitu terjaga dari hal-hal kemaksiatan, baik itu dalam sebuah perkataan. Beliau maksum, sehingga perkataan sebelum diutus jadi nabi pun dianggap menjadi sebuah sunnah, disebut dengan sunnah qauliyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, baik itu saat Nabi telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabinya, ataupun ketika beliau belum diutus sebagai nabi.
Muhammad adalah sosok yang berakhlak baik, memiliki budi pekerti yang dapat dicontoh oleh semua orang, bahkan bukan dari golongan umat Islam. Sunnah fi'liyah merupakan perbuatan yang meliputi sikap dan sifat Nabi. Jadi tidak hanya berupa kelakuan dari Nabi atau perbuatan Nabi, tetapi sifat-sifat baik yang dimiliki Nabi juga termasuk sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sebuah sunnah yang bersumber dari Nabi Muhammad tentang ketetapan. Maksudnya, Nabi Muhammad membiarkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya saat melakukan perbuatan yang tidak wajar. Nah, diamnya Nabi inilah yang dinamakan dengan sunnah atau ketetapan Nabi, takrir. Contoh, Nabi Muhammad tidak melarang ataupun tidak mengatakan boleh terhadap apa yang sedang dilihatnya. Diamnya Nabi ini yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai tindakan membolehkan, tetapi dalam hal ini belum tentu mendapat pahala. Ini belum tentu mendapatkan belum tentu mendapatkan pahala. Ini takrir. Contoh sunnah takririyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad mendapati para sahabat sedang menyantap atau memakan biawak, dub. Di mana hewan tersebut merupakan hewan yang cukup berbahaya karena memiliki kuku yang tajam dan berbisa. Namun, karena tindakan Nabi yang membiarkan hewan tersebut dimakan oleh para sahabat, hingga kini pun banyak sebagian umat Islam berbeda pemahaman. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengambil sikap aman, yaitu tidak menganggap itu perbuatan yang boleh dilakukan. Pasalnya hewan tersebut mempunyai kuku yang dapat melukai makhluk lainnya. Kategori berbahaya berarti tidak boleh. Ini menurut pemahaman yang kedua. Ini takrir. Baik, kita masuk kepada sumber ajaran Islam yang sekunder, yaitu ijtihad. Secara bahasa, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jihad, ya. Dari kata jihad ini bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan suatu hukum, di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad biasa disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Tujuan dan manfaat ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Adapun beberapa manfaat ijtihad. Pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Manfaat yang ketiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan hukum halal dan haram. Dan keempat, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Sedangkan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid yang dapat melakukan ijtihad. Yang pertama, seorang mujtahid harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Dan yang kedua,
harus memahami berbagai masalah yang telah diijma'kan sebelumnya oleh para ahlinya. Sudah dilakukan ijma' para ahli sebelumnya. Dan yang ketiga, seorang mujtahid harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmu dengan sempurna, ilmu terkait dengan bahasa Arab, ya, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang keempat, seorang mujtahid harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Yang kelima, harus mengetahui dan memahami tentang usul fiqh. Dan keenam, seorang mujtahid harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyri' atau yang sering dikenal dengan asrarus syariah. Dan terakhir, seorang mujtahid harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas, bagaimana melakukan qiyas dan sebagainya. Inilah beberapa di antara syarat-syarat seorang mujtahid. Lalu bagaimana hukum ijtihad? Ulama membagi hukum ijtihad menjadi 4 macam. Pertama, ijtihad hukumnya wajib ain. Bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang hilang sebelum diketahui hukumnya. Begitu pula apabila peristiwa tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya, maka saat itu ijtihad menjadi wajib ain, wajib secara personal, secara pribadi. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang hilang, sementara masih ada mujtahid lain selain dirinya, maka kewajibannya berpindah kepada mujtahid yang masih ada tersebut. Maka diwakilkan, kifayah, cukup baginya, bagi seorang mujtahid yang masih ada tersebut untuk melakukan sebuah ijtihad. Tidak semua orang wajib melakukan ijtihad. Yang ketiga, hukum ijtihad sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi. Baik ada yang bertanya atau tidak ada yang bertanya, hukumnya sunnah. Dan berikutnya, hukumnya haram, yaitu ijtihad pada perkara yang telah ditunjukkan oleh nas atau yang telah ditetapkan oleh ijma' sahabat. Hukumnya sudah ada, nasnya di Al-Quran, hadis sudah ada, maka haram seseorang untuk melakukan ijtihad terhadap hal tersebut, karena sudah ada penetapan hukum sebelumnya. Jenis-jenis ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama dengan cara ijma'. Yang kedua qiyas, maslahah mursalah atau masalih al-mursalah, sadduz zari'ah, istishab, kemudian uruf, istihsan. Saya akan jelaskan terutama terkait ijma' dan qiyas, dan secara sederhana, singkat, terkait tentang masalah mursalah, sadduz zari'ah, istishab, uruf, dan istihsan. Yang pertama tentang ijma'. Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Ijma' menurut istilah adalah suatu kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang kemudian dilaksanakan oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami' ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi ketika ulama melakukan ijma', kesepakatan, maka kesepakatan para ulama itu tentu bukan pada hal-hal yang menyesatkan, bukan hal-hal yang mudarat. Pembagian ijma' ditinjau dari segi caranya. Cara melakukan ijma', maka ijma' terdiri dari 2 macam. Yang pertama ijma' sharih. Ya. Sharih ini ada yang sifatnya qauli, takriri, bayani, hakiki, bahkan lafzi.
Apa itu ijma' shar'i? Ijma' shar'i adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Yang kedua, ijma' sukuti, atau sering juga disebut dengan ijma' i'tibari, adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah. Sedangkan para mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan sebelumnya, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. Para ulama mendiamkan pendapat seseorang, ulama atau pendapat sebagian mujtahid yang sudah menyepakati, dan ulama lainnya mendiamkan, sukut, diam, maka ini pun disebut dengan ijma' sukuti, pertanda dia menyepakati apa yang sudah diijtihadkan para mujtahid yang lainnya. Apa sebab dilakukannya ijma'? Ada beberapa hal yang menyebabkan ijma' perlu dilakukan. Yang pertama, karena adanya persoalan yang harus ditentukan status hukumnya, di mana dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis tidak ditemukan hukumnya. Yang kedua, nas Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak turun lagi atau sudah berhenti, sehingga banyak hal yang hukumnya tidak tercantum baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara detail, maka perlu dilakukan ijma'. Tiga, pada masa setelah zaman Rasulullah SAW, jumlah mujtahid tidak terlalu banyak, sehingga mereka dikoordinir untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan status hukum permasalahan yang timbul. Mudah untuk mengumpulkan para mujtahid di zaman tersebut. Keempat, di antara para mujtahid belum timbul perpecahan, dan kalaupun jika ada perselisihan pendapat, masih mudah untuk dipersatukan, karena tadi belum menyebar ke berbagai daerah dan wilayah. Yang kedua, qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, qasa yaqisu, mengukur, atau memperbandingkan atau mempersamakan sesuatu dengan lainnya karena adanya sebuah persamaan. Qiyas menurut istilah adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan terkait manfaat, sebab, atau bahaya dengan masalah lain, sehingga ditetapkan hukum yang sama. Qiyas adalah menganalogikan hukum dari sesuatu yang tidak ada nasnya pada hukum sesuatu yang lain yang ada nasnya, karena ada kesamaan illah. Ada kesamaan illah. Apa saja illatnya? Bisa jadi karena manfaatnya, sebab-sebabnya, bahayanya, dan lain sebagainya. Rukun qiyas. Qiyas memiliki 4 rukun. Pertama, al-asl. Jadi cara melakukan qiyas itu menetapi 4 rukunnya. Harus menetapi qiyas. Pertama, ada pokok atau al-asl. Yang kedua, al-far'u atau cabang. Dan ketiga adalah hukmul asl, hukum dari pokok. Hukum asalnya sesuatu itu apa? Kemudian ada illah. Saya contohkan. Haramnya segala minuman yang memabukkan. Bagaimana melakukan qiyas? Mari kita lihat dari rukun. Di sini pokoknya al-asl adalah khamar. Ya. Khamar yang dibahas ya. Kemudian al-faru cabangnya adalah segala minuman yang memabukkan. Segala minuman yang memabukkan. Mungkin bukan khamar namanya. Ya. Bentuknya lain, jenisnya lain, tapi minuman yang memabukkan. Hukum dari pokok, ya, hukmul asal dari khamar adalah haram. Lalu apa ilahnya? Apa kesamaannya? Apa manfaat? Apa mudaratnya di sini yang sama? Adalah sifatnya memabukkan. Ilahnya sifatnya memabukkan. Maka dihukumi segala minuman yang memabukkan hukumnya haram. Inilah qiyas. Di zaman dahulu, zaman Nabi,
ya, zaman para sahabat mungkin belum ada yang disebut dengan jenis minuman yang memabukkan zaman ini. Tapi karena ilahnya sama, yaitu memabukkan, ya, maka hukumnya haram. Narkoba di zaman dahulu, zaman Nabi, belum ada narkotika dan sejenisnya. Tapi ilahnya sama, memabukkan, ya, memudaratkan dan sebagainya. Maka karena ilahnya sama, dikiaskan, termasuk hal-hal yang diharamkan. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran disampaikan tentang qiyas ini adalah menjadi sumber hukum Islam, menjadi bagian dari ijtihad tadi. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59, surat Yasin ayat 78-79, surat Ali Imran ayat 13, surat Yusuf ayat 111, dalam surat An-Nahl ayat 66 Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Adapun landasan qiyas merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Qala Nabi, kaifa taqdi idza aradaka qada'an? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam tajid fi kitabillah? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah? Qala ajtahidu bi ra'yi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az bin Jabal, bagaimana engkau memutuskan sebuah perkara? Idza aradul qada, apabila dihadapkan kepada Anda sebuah keputusan. Maka Mu'az bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabil, aku memutuskan dengan dasar kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Nabi bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukan keputusan itu dalam Al-Qur'an, kitab Allah? Mu'az bin Jabal menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku putuskan berdasarkan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, Mu'az, kalau kamu tidak juga menemukan keputusan itu hukumnya dalam sunnah, dalam hadis, dan juga tidak ada dalam Al-Quran? Lalu Mu'az menjawab, ajtahidu bi ra'yi, maka aku akan melakukan ijtihad dengan ra'y. Inilah landasan qiyas seperti yang Rasulullah sampaikan dalam kisah bersama dengan Mu'az bin Jabal. Sebab dilakukannya qiyas. Yang pertama, karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya. Sementara dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak diketemukan hukumnya, dan mujtahid pun belum melakukan ijma'. Jadi, belum ada ijma', maka dilakukan qiyas. Yang kedua, karena nas baik berupa Al-Quran ataupun Sunnah telah berakhir dan tidak turun lagi, maka ada qiyas, maka dilakukan qiyas. Yang ketiga, adanya persamaan illah. Ada persamaan illah tadi, berkaitan dengan manfaatnya, mudaratnya, atau sebab-sebab lainnya. Illah antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nas. Selanjutnya, selain ijma' dan qiyas, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 5 lainnya yang juga merupakan bagian dari ijtihad atau ra'yu dalam sumber hukum Islam. Di antaranya adalah maslahah mursalah atau masalih al-mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Maslahahnya seperti apa? Yang kedua adalah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah ini adalah suatu pemutusan penetapan hukum atas hal yang mubah, makruh ataupun haram demi kepentingan umat. Ya, demi untuk kepentingan umat. Untuk menghilangkan saddu menghilangkan atau membentengi daripada az-zari'ah. Hal-hal yang
bisa membahayakan. Yang ketiga adalah istishab. Pengertian istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keempat adalah uruf atau kebiasaan. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat, istiadat, dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menetapkan suatu budaya atau adat selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan adalah pengertiannya adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Inilah disebut dengan istihsan. Demikian penjelasan tentang sumber-sumber hukum ajaran Islam yang apabila kita praktekkan sekali lagi tidak boleh dibalik ya, urutannya. Al-Quran terlebih dahulu, kalau tidak ada maka ada sunnah, lalu kemudian ada ijtihad, dan ijtihad ada 7 bagian-bagian atau jenis-jenis ijtihad. Dengan harapan kita senantiasa bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, pada kebenaran. Kita tidak melakukan sebuah amal tanpa dasar, tanpa tuntunan, karena itu akan tertolak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka prinsip yang kita anut adalah bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, berlaku jujur dalam muamalah, namun bekerja sama dalam dakwah dan tetap toleransi dalam persoalan khilafiyah. Semoga bermanfaat. Doa terbaik untuk Anda semuanya menjadi pribadi yang tetap bijak menghadapi segala persoalan yang ada dan punya sikap seperti yang kita sampaikan pada akhirnya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, yang benar tentu dari sisi Allah, yang salah dan khilaf dari saya pribadi sebagai manusia. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhanku, aku memuji syukur kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.